Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3, nas yang menjadi dasar untuk kita renungkan bersama. Mari kita siapkan diri dengan berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau yang memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini, Engkau kembali boleh perkenankan kami menerima hari yang baru. Biarlah hari ini menjadi hari yang berkenan bagi Tuhan. Hari ini menjadi hari di mana kami boleh berkarya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk melangkah di dalam dunia ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Amin. Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Nabi Melihat Kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, tema untuk renungan kita pada pagi hari ini yaitu kuasa Tuhan dinyatakan dalam situasi kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pernahkah kita meyakini bahwa apapun keadaan kehidupan kita, apapun yang terjadi dan apapun yang sedang kita alami, situasi hidup pada waktu dan pada saat itulah maka Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Pernahkah kita berpikir bahwa apapun keadaan kehidupan kita, Tuhan sungguh berkarya di dalamnya? Pada situasi dan keadaan di mana berada dalam penderitaan, berada di dalam pembuangan di Babel, itulah keadaan yang sedang terjadi dalam nas kita pada saat ini, di mana bagian dari pembuangan di Babel bersama dengan bangsa Israel, di sana juga ada Imam Yehezkiel. Yehezkiel menjadi bagian yang ada bersama dengan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel tersebut. Kita bisa bayangkan ketika berada di pembuangan berarti bangsa Israel juga Yehezkiel yang menjadi bagian di sana berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, berada dalam keadaan yang serba sulit. Dalam kebebasan mereka terbatas, mereka tidak bisa melakukan apapun, terbatas dalam segala hal. Mereka juga jauh dari keluarga, mereka tidak mendapatkan apapun yang mereka inginkan karena mereka berada dalam pembuangan. Pertanyaannya, mengapa mereka berada dalam pembuangan? Karena bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, dalam situasi yang demikian, datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, di mana Yehezkiel dipanggil melalui penglihatan-penglihatan yang dinyatakan kepadanya. Ia dipanggil oleh Allah
dipersiapkan dan dipakai menjadi nabi, yaitu sebagai penyambung lidah Allah, sebagai penyampai berita keselamatan bagi umat Tuhan. Nabi Yeskiel dipersiapkan dan dipanggil oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel yang berada dalam pembuangan pada saat itu, agar mereka boleh bertobat, agar mereka berpaling dari pelanggaran, dari ketidaksetiaannya untuk kembali ke jalan Tuhan. Melewati Yeskiel, berita keselamatan ini disampaikan. Kebenaran Tuhan itu dinyatakan. Melalui Nabi Yeskiel dipanggil untuk memberitakan dan menyampaikan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeskiel tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dipanggil dan dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran Allah bagi umat Israel. Tetapi Tuhan memanggilnya di tengah pembuangan pada saat itu, di mana dengan tujuan supaya Nabi Yeskiel mampu untuk memberitakan kebenaran Allah dalam situasi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Apapun keadaan kita dan apapun situasi yang sedang kita alami, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkankah kehidupan kita, baik itu susah dan menderitanya kehidupan kita, baik itu sukacita ataupun duka cita situasi kehidupan yang sedang kita alami, Tuhan selalu menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan memberikan lawatan dan tuntunannya dalam kehidupan kita, dalam apapun situasi kehidupan. Dan juga Tuhan mempersiapkan setiap orang, siapapun kita, dengan apapun keberadaan kehidupan kita, dipanggil untuk menyampaikan dan menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bahwa hidup kita apapun keadaannya, apapun yang sedang kita rasakan, baik ketika kita berada dalam penderitaan dan kesusahan hidup, atau ketika kita bersuka cita dan berbahagia dalam kehidupan kita, apapun itu, maka seharusnya dan wajiblah kehidupan kita adalah senantiasa untuk menyampaikan berita kebenaran Tuhan. Dan juga apapun keadaan kehidupan kita, kuasa Tuhan itu selalu dinyatakan bagi kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami. Kuasa Tuhan selalu terjadi. Pimpinan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ia selalu menjaga dan melawat keadaan dan mengangkat kita dari apapun keadaan kehidupan yang sedang kita alami. Apa yang kita takutkan dalam hidup, apa yang kita khawatirkan hari ini dan esok, percayalah, bersama dengan tuntunan Tuhan, bersama dengan penyertaan Tuhan, kita pasti akan selamat. Dan percayalah, apapun situasi kehidupan kita, bahwa Tuhan memakai kita untuk menyatakan kuasa dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Jadi siapkan diri kita, kerjakan dan lakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Amin.
Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu ada pada saat ini. Kami percaya kami diteguhkan dalam iman untuk melanjutkan kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini dalam tuntunan Tuhan. Apapun situasi hidup kami tidak pernah takut. Karena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan itu ya dan selalu ada bagi kami. Terima kasih karena hari-hari sudah kami jalani dan hari ini kami serahkan dalam tuntunan Tuhan untuk kami lalui. Kami bersyukur Resort GKI Puruk Cahu tetaplah menjadi bagian dalam pelayanan yang tetap terus membawa kami dan mempersiapkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami mohon Tuhan berkati setiap penata layanan yang boleh dikerjakan dan dilakukan, baik di tingkat resort, jemaat, dan juga di tiap lingkungan yang ada. Khususnya pada saat ini kami ingin menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di Hagai Kohong. Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di sana. Tuhan berkati penata layanan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang menjadi bagian dalam pelayanan, baik itu pendeta, vikaris, ataupun juga penatua dan diakon yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan di sana. Bersama-sama membangun sinergi, bersama-sama membangun penata layanan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Setiap program yang dilakukan boleh dilaksanakan dengan sukacita sehingga jemaat bertumbuh dalam iman, nama Tuhan dipermuliakan, Injil Tuhan diberitakan dalam kehidupan umat. Kami juga mempersiapkan diri kami untuk boleh merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, kami mohon biarlah kiranya persiapan kami boleh berjalan dengan baik melewati kepanitiaan yang ada di tiap-tiap jemaat di kawasan Resort GKI Puruk Cahu. Tuhan berkati agar kami boleh mempersiapkan diri kami merayakan Paskah dengan sukacita, memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai tolak ukur iman kami kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga mohon Tuhan berkati Kabupaten Murung Raya agar menjadi tempat yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian juga para pemimpinnya, Tuhan memberkati baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tiap-tiap desa yang ada. Bersama-sama terus membangun kehidupan bermasyarakat yang baik, tentram, harmonis, dan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang terus mengerjakan hal-hal yang baik, yang mengajarkan kami dan menuntun kehidupan kami tetap berjalan di dalam Tuhan. Kami hanya mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.